saya pelajari dulu karena juga kata-katanya juga mengandung arti yang kalau bahasa Jawa ini kan artinya dalam banget gitu ya. Nggak sembarangan terus begini-begini ya begitu. Iya kan kita itu Pak butuh menyusun kamus undu-undu. Iya. Nah itu beberapa kata sudah kami temukan di jurnal-jurnal yang kami baca dan di sosial media. Kemudian kurang afdol nih Pak kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah undu-undu itu seperti apa dan apakah perayaan undu-undu sendiri di GKJ Tarjo sama Mojarno ini sama atau adakah perbedaan? Sebetulnya kalau substansinya sih sama ya, undu-undu yang dalam artian undu-undu itu kan berasal dari kata unduh yang berarti panen, memanen, kan begitu. Jadi sehingga karena unduh-unduh itu dianggap panen berkat, panen barokahnya itu dari hasil pertanian itu, sehingga warga ini merasakan, karena dia merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini sudah mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, sehingga dia mengucapkan syukur. Nah, rasa ucap syukur itu kalau di GKJW ya, di GKJW ini salah satunya ada suatu momen khusus untuk mengucapkan syukur. Padahal setiap hari juga boleh mengucapkan syukur, tapi dalam hal ini ada momen khusus 1 tahun sekali, yaitu momennya disebut dengan Riyaya Unduh-Unduh. Nah, kenapa kok disebut dengan Riyaya Unduh-Unduh, nggak hari raya persembahan atau hari raya panen? Enggak. Kata-katanya Riyaya Unduh-Unduh ini sudah klop. Kalau di bahasa Indonesia kan kayaknya kok kurang enak gitu ya. Nah, sehingga tetap ditetapkan menjadi Riyaya Unduh-Unduh. Nah, di Mojarno juga seperti itu. Sebetulnya Riyaya Unduh-Unduh itu kenapa kok menjadi diarak-arak ya kemarin tuh, seperti di YouTube-nya Wong GKJW juga banyak itu arak-arakan unduh-unduh. Itu kenapa kok seperti itu? Karena mereka menghargai budaya ya, antara hari raya Riyaya Unduh-Unduh itu sendiri dikolaborasi dengan budaya Jawa, dengan tujuan kenapa? Agar budaya Jawa ini tidak hilang. Ya, kita melestarikan sebuah budaya dan juga rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikan sesuatu yang lebih itu, sehingga disebut Riyaya Unduh-Unduh. Mungkin perkembangannya kalau di Kertorejo ini baru diadakan arak-arakan ini 3 tahun 4 tahun belakang ini. Dulunya belum ada. Ya, kalau di Kertorejo dulunya itu hanya setiap warga itu membawa hasil panennya, membawa unduh-unduhnya itu ya dibawa ke gereja, dan setelah dikumpulkan di gereja dilelang. Ya, jadi setiap warga jemaat itu bisa melelang, harganya sesuai kemampuan mereka masing-masing. Beda yang saya tahu kalau di Mojarno itu dari dulu sudah diarak gitu. Entah mulai kapan kami nggak tahu, tapi sejarahnya sudah sejak tahun 1930 Riyaya Unduh-Unduh itu sudah ada. Sudah berapa tahun sampai tahun sekarang itu ya, itu sudah ada memang begitu, sehingga menjadi sebuah sekarang ini menjadi sebuah budaya GKJW. Riyaya Unduh-Unduh di mana-mana ini. Jangan coba lihat Riyaya Unduh-Unduh ya. Nanti akan keluar beberapa GKJW itu. Kalau di YouTube itu akan keluar beberapa kegiatan gereja GKJW, ada yang diarak, ada yang tidak, macam-macam. Tinggal bagaimana jemaat bisa mengekspresikan Riyaya Unduh-Unduh itu. Kalau sejarahnya dengan pasti tahun dan tanggalnya, saya kami tidak tahu ya. Nah, kan, tapi kalau tahunnya ini kurang lebih tahun 1930 Riyaya Unduh-Unduh sudah diadakan. Berarti sudah sejak zaman penjajah dulu itu sudah ada. Sebagai bentuk ekspresi ucapan syukur kepada Sang Khalid Pencipta yang telah memberi banyak berkatnya. Itu yang kami tahu. Berarti Riyaya Unduh-Unduh ini untuk perayaannya itu tergantung dari gereja masing-masing? Iya, tergantung di gereja masing-masing. Jadi gerejanya mau diarak lewat mana ya monggo, mau tidak ya monggo. Tinggal bagaimana kita jemaat ini mengonsep rasa syukur itu dengan sedemikian rupa gitu. Jadi tidak menghilangkan kultur Jawanya ya,
tidak menghilangkan rasa syukur dan hikmatnya. Itu semua dikalaborasi sehingga menjadi suatu peristiwa atau momen yang menarik begitu ya. Bukan hanya untuk warga, bagi siapapun yang ingin menikmati, ingin melihat suatu momen itu. Begitu. Kalau di Mojowarno itu kan ada Pak ya, ibadah, kemudian jalan sehat, kemudian arak-arakan, ada wayang juga. Kalau di sini? Kalau di sini ini kegiatannya juga memang melihat itu tadi, melihat situasi dan kondisi jemaatnya. Ya Sewu, karena memang Raya Undu-Undu ini kosnya itu juga banyak, juga besar kosnya memang. Iya, kosnya itu juga besar. Kalau Mojowarno memang seperti sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Setiap undu-undu di Mojowarno itu 1 minggu sebelumnya itu sudah dirayakan dengan begitu luar biasa ya. Ada pasar malamnya, ada pertunjukan seni dan lain sebagainya. Kalau di sini enggak, kalau di Kertorejo ini kan jemaatnya dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Di jemaat kami ini Kertorejo ini ada yang namanya, kalau di tempat kami di Ganjul ini nama kelompoknya kelompok Simon Petrus. Kalau di Kertorejo sebelah utara kelompok Paulus, Kertorejo sebelah tengah kelompok Deborah, Kertorejo sebelah selatan di kelompok Yohana. Nah, setiap kelompok ini itu membuat suatu perkumpulan sendiri, membuat suatu blok, membuat suatu bangunan ya, seperti karnaval gitu. Membuat suatu bangunan, dan bangunan itu diisi berbagai macam hasil panen. Ya, berbagai macam hasil panen sudah terkumpul ya, bangunan dihias sedemikian rupa. Begitu terkumpul, nanti hari Minggu pagi jam 5:30 itu diarak bareng-bareng menuju ke gereja. Iya, yang dari sini diarak jalan kaki menuju gereja, yang dari Kertorejo Selatan diarak jalan kaki, semua menuju gereja, dan pusatnya di depan gereja itu di gedung Balai Panikan. Di sana dikumpulkan bareng-bareng dan nanti akan dilelang di sana. Begitu. Mungkin sebelum dilelang atau sebelum acara kegiatan ini dilaksanakan, itu disambut dengan sebuah tarian begitu, seperti di Mojowarno. Di sini kemarin juga begitu, disambut dengan sebuah tarian sebelum semuanya diserahkan kepada gereja, dan nanti diawali dengan ibadah minggu, ibadah rasa syukur, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lelang. Untuk lelangnya sendiri itu langsung? Ya, lelang kami luas dalam artian bagi setiap warga berhak melelang, baik itu kontan maupun itu ya baik kas maupun non kas ya. Kalau yang non kas itu diberi kesempatan 3 bulan. Ya, karena juga melihat warga ini kadang ya finansial kan tak menentu. Ada yang nggak banyak, ada yang diberi berkatnya itu sedikit, sehingga siapapun warga diberi kesempatan untuk bisa melayani dengan harga yang sudah ditentukan para pelelang gitu. Nah, itu nanti berkumpul ya uangnya, berkumpul uang yang sekian itu tidak lain dan tidak bukan juga untuk perkembangan gereja, juga nantinya dikembalikan kepada warga jemaat juga. Nah, pengembaliannya bagaimana? Pengembaliannya kami gereja punya suatu macam komisi kalau di kami ya namanya, atau juga bisa dibilang panitia begitu ya, yang khusus menangani setiap warga jemaat yang ekonominya lemah, setiap warga jemaat yang merasa kekurangan. Kami setahun ini 2 kali memberi santunan begitu. Iya, santunan memberi semacam sembako, yang sakit kami beri sewu sedikit uang, sedikit apa, pokoknya setiap warga yang merasa ekonominya kurang pas dilihat oleh gereja itu ya, dilihat, diopeni gitu. Yang orang tua jumbo tidak punya siapa-siapa, sama gereja diopeni sampai makannya, sampai sewu, sampai menghadap Tuhan, tetap itu jemaatnya yang merawat, yang pelihara sampai selesainya bagi warga yang memang membutuhkan. Itu kan untuk lelangnya Pak ya. Untuk peribadatannya itu biasanya kalau kami yang jauh di Islam itu kan ada takbiran dulu nih Pak, baru nanti paginya sholat Id. Nah, kalau di
GKJ ini seperti apa di perayaan ini? Di perayaan unduh-unduh ini ya seperti tadi itu, apa hasil tani yang sudah dikumpulkan di setiap kelompok tadi ya, di setiap kelompok ada Simon Petrus, ada Paulus, itu dikumpulkan, diarak menuju ke gereja. Setelah diarak di sana disambut oleh para majelisnya begitu, dan Pak Pendetanya disambut, dibawa masuk ke gedung Balai Pamigran itu, dibawa masuk di sana, dikumpulkan di sana. Setelah itu berkumpul semua, baru prosesi persembahan itu ya, prosesi beribadah itu baru dimulai. Gitu. Setelah semua hasil panen, hasil apa yang dikumpulkan tadi itu dimasukkan semua ke gedung Balai Pamigran, baru prosesi ibadah dimulai. Gitu. Ada ritualnya tapi Pak ya? Ada ritualnya itu tadi, ritualnya hanya sekedar itu disambut dengan tari-tarian. Nah, ritualnya itu juga menyesuaikan sudah ada tata ibadahnya. Kalau di kami sudah ada tata ibadahnya dari sinode itu sudah ada. Misalnya berdoa bedulu, apa bedulu, tinggal kita ini menyesuaikan kondisi jemaat masing-masing. Begitu. Kertojo ini juga banyak, ada sejarahnya juga, sejarah GKJ Jemaat Kertojo ya memang ada. Cuma untuk sejarah kok bisa timbul hari raya unduh-unduh kan, itu ya ada di dalam kitab suci kami itu sudah memang ada. Berikanlah kepada Allahmu ya toh, hasil pertama dari hasil pekerjaanmu. Ya, berikan kepada Allahmu hasil pertama dari hasil pekerjaanmu sebagai rasa syukur. Itu ada memang. Sehingga kami memaknai apa yang kami sebut itu firman Sang Pencipta itu kami maknai, berarti kami harus mempersembahkan apa yang kami miliki, dan itu yang terbaik. Nah, gitu. Untuk pelaksanaan unduh-unduh sendiri itu berarti serentak di satu hari yang sama atau seperti apa Pak? Setiap gereja atau di satu jemaat? Di setiap gereja. Oh, di setiap gereja itu enggak harus serentak, tapi enggak. Setiap gereja Mojoharno dengan Kertojo tidak harus serentak. Nah, yang jelas sekitar bulan 5 ke atas, di bawah bulan 8. Sekitar bulan 5, 6 itu sudah mulai setiap gereja itu mengadakan yang disebut Rioyo. Jadi pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi jemaat setempat. Tidak harus sama dan tidak begitu. Mungkin jemaat juga tidak harus mengadakan undur juga nggak apa-apa sebetulnya. Itu tergantung jemaatnya masing-masing, juga tergantung bagaimana pengelolaan manajemen sebuah jemaat. Jadi bagaimana biar jemaat ini bisa berkembang dengan baik, iman warganya bisa tumbuh dengan baik, budaya warganya juga bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, sehingga antara unduh-unduh ya dengan suatu budaya Jawa ini tidak bertabrakan, akan tapi saling menumbuh kembangkan gitu. Kan ada ya biasanya orang, duh gereja kok ono jaranane kan gitu ya, nah, itu kan ada. Unduh-unduh kok ono jaranane. Nah, ya kita lihat dari sisi positifnya saja. Itu bukan jaranan kan biasanya identik dengan ya gitu ya, identik dengan mistis, identik dengan diam-diam terus mabuk, diam-diam terus apa itu dadi kan itu. Nah, kami bukan melihat dari sisi sana, tapi kami melihat dari sisi budayanya saja. Dari sisi budaya saja, karena itu budaya Jawa yang memang harus kita lestarikan bareng-bareng, ya begitu. Kalau yang sudah lepas dari itu ya sudah, bukan kami itu ya kan begitu. Ibadahnya berarti satu hari setelah arak-arakan itu Pak ya? Iya, satu hari ibadah dulu, satu hari setelah arak-arakan. Tapi itu tergantung konsepnya masing-masing, tergantung konsep jemaatnya, begitu. Kalau di kami ini kemarin, karena kalau kita lihat begitu, kalau satu hari dilaksanakan setelah arak-arakan langsung ibadah, kok kayaknya capek banget.
Ya, setiap warga banyak yang ngeluh dan juga setiap kegiatan kan kami introspeksi. Kami evaluasi, kalau ini baik yang monggo nanti tahun depan dilanjutkan, kalau yang kurang pas yang nanti tahun depan kita evaluasi. Nanti kita rubah lagi konsepnya. Begitu. Kali sini kemarin evaluasi begini. Kalau satu hari ibadah, sedangkan arak-arakan ini dari jam 5:30 kita bayangkan ya, 5:30 arak-arakan sampai ibadahnya jam 8 kan sudah 2 jam ya berjalan ya. Jam 8 ini belum selesai, nanti habis ibadah 2 jam, jam 10 baru kelar ibadah ya. Jam 10 ini belum masuk lelang, ini belum sambutan, belum yang lain-lain. Jadi sampai selesai lelang semua, selesai semua, kelar, clear semua, itu sekitar jam 2. Itu sudah selesai, tapi belum selesai dalam artian bersih-bersih yang lain bisa sampai sore. Ya, oleh karena itu kami kemarin mengevaluasi bagaimana kalau arak-arakannya ini Sabtu gitu. Nah, ada yang begitu arak-arakan itu Sabtu dikumpulkan di Balai Pamikiran sana, kemudian Minggu itu tinggal penyerahan. Barang itu diserahkan kepada jemaat, kepada gereja melalui pendeta dan majelisnya itu, baru dimulai ibadah. Sehingga warga ini suasananya fresh begitu ya dalam ibadah. Nggak capek banget setelah jalan begitu. Itu yang menjadi konsep kami. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada suatu keharusan harus setelah arak-arakan langsung ibadah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada suatu keharusan, akan tapi tergantung konsep jemaatnya masing-masing. Begitu. Itu kemarin. Ada juga yang berwacana barang itu dikumpulkan di Balai Pamikiran di suatu gedung begitu di gereja, kemudian ditutup ya, dikasih seperti kalau di biskup ada apa selambu ditarik atau backdrop ya, begitu bisa. Nah, itu konsep aja. Biar apa? Biar nggak juga warga ini capek sebetulnya, capek memang berjalan. Tapi kemarin juga kita tanyakan kembali kepada warga, enak berjalan begini atau enak konsep begini. Tapi kenyataannya warga suka yang berjalan. Sangat meriah ya kalau seperti itu. Warga suka yang berjalan karena itu meriahnya itu yang susah. Ya, meriah, ada kebersamaan di sana semuanya. Kalau di sini juga begitu ya, menurut saya. Di sini kemarin itu kerjasamanya luar biasa menurut saya. Ini para banser kami, banser itu ikut ambil bagian di dalamnya. Iya, selain pengamanan, dia juga ikut dalam arak-arak itu. Ya, dia bukan memandang iman dan keyakinanmu apa, akan tapi dia ada kebersamaan di situ. Iya, toleransinya ada di situ. Karena kalau urusan iman ya urusan lu dengan dia, ya urusan kami dengan dia kan begitu. Ya, yang penting toleransi itu luar biasa. Iya, kemarin para banser banyak sekali warga itu, banyak sekali. Iya, akan tapi yang memang tergantung di jemaat masing-masing. Semua itu juga tergantung di leader kita masing-masing. Iya, tergantung bagaimana kita mengemas sebuah budaya itu dengan baik, biar tidak tabrakan dengan adat istiadat sebuah gereja. Dan momennya kapan kita laksanakan juga tergantung di jemaatan masing-masing. Jadi tidak ada keharusan harus begini, harus menari, harus berjoget, enggak gitu. Sudah semester berapa ini? Semester 6. Oh, semester 6. Iya. Nanti barangkali di kata-kata itu tidak ada yang kurang, satu dengan tambahan. Iya, enggak apa-apa. Ini sebetulnya contohnya seperti mantun. Mantun. Ini kalau mantun ini sebetulnya ini selesai. Iya, ini mantun kok pergi. Kalau mantuk berarti itu pergi. Ya, gini, ya memang sulit bahasa Jawa ini mantun kan pakai TUN ya. Ya, TUN ini berarti sudah selesai, berakhir, finish. Nah, ini kalau mantun. Tapi kalau mantuk berarti pulang. Ya, pergi meninggalkan tempat itu. Nah, beda lagi kalau daerah selatan, matun. Nah, ini banyak memang arti baca. Matun itu berarti datang. Ya, kalau daerah coba jenengan tanya di daerah Pare Bogor sana, dia tanya kalau orang dadak nggak mungkin dia bilang dadak. Kalau di kita Jombang ini bisa dadak ya, iya begitu toh, bersihin rumput di padi dia. Kalau di daerah Pare ke sana itu matun, itu ya dadak itu. Ya itu bahasa Jawa itu memang sulit sebetulnya, nggak
nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus ada kalimat Iya, yang mengikutinya. harus ada kalimat mengikuti. Jadi melihat kalimat-kalimat berikutnya begitu. Nah, ya wilujeng selamat. Ya memang begitu. Ini pun kadang-kadang saya juga belum. Ini orang-orang sekarang juga belum tentu bisa mengerti ini ya. Iya. Iya. Nah, kalau ini kerakalan ya nggak apa-apa, tempat menjemur hasil panen. Nah, ini beda sebetulnya. Kerakalan mungkin di kamus bahasa Indonesia mungkin mengatakan demikian ya. Tempat menjemur hasil panen. Tapi sebetulnya kalau di kami ini kerakalannya begini. Karena kami ya masih berhubungan dengan hari Raya Undo-Undo tadi ya. Raya Undo-Undo ini kan itu apa itu? Perlu orang banyak, mengumpulkan orang banyak, perlu konsumsi, perlu kue dan sebagainya. Nah, karena biaya untuk menyediakan konsumsi, biaya untuk menyediakan minuman, makanan, itu kami perlu kerakalan. Yang dimaksud kerakalan di sini ini urunan. Iya, begitu. Yang satu bawa kue, yang satu bawa singkong, yang satu bawa air. Nah, itu namanya kita kerakalan. Jadi kalau dalam musyawarah, nanti kuenya kita kerakalan aja ya. Nah, dalam artian sekian warga itu membawa masing-masing, ada yang 10, ada yang 20, sehingga kalau 200 warga dikumpulkan kan menjadi banyak. Nah, itu kita makan bareng-bareng. Ya, itu yang kita sebut dengan kerakalan begitu. Ya mungkin dalam kamus bahasa Indonesia tempat menjemur hasil panen ya begitu, tapi saya kalau diartikan yang berhubungan dengan ondo-ondo ya nggak klop ini. Ternyata ya nggak klop. Di ondo-ondo kok ada kerakalan ya, masa di ondo-ondo ada tempat menjemur hasil panen padahal hasil panennya nggak dijemur. Nah kan begitu. Yang jelas ini kerakalan dalam itu yaitu tadi urunan apa itu? Kerakalan makanan, minuman, itu namanya kerakalan. Panjenengan kuliah tentang diri. Saya dulu kuliahnya di Kalimantan tadi. Di Jawa, ini bidik kan orang Kalimantan. Tapi udah tahun berapa? Tahun 94-an. Tapi jenengan asli mriki. Loh, saya asli orang sini. Asli. Saya asli orang sini, tapi kami karena terlalu merantau itu lama kami merantau, sehingga bahasa sana kami juga tahu, bahasa orang sini kami juga tahu. Itu. Ya karena banyak bertemu dengan berbagai macam orang sehingga banyak menambah kasanah perbendaharaan pola pikir. Nah, makanya jenengan itu harus banyak bertemu dengan banyak orang. Ya, jangan dibatasi bertemu dengan siapa saja, kita ambil yang baik. Iya, yang baik. Makanya seperti medsos ini boleh. Medsos ini bisa menjadi barokah loh. Kalau kita gunakan dengan positif. Medsos ini bisa menjadi laknat buat jenengan semua kalau kita gunakan negatif. Ya, monggo sambil dinikmati, santai mawon, mboten napa-napa. Panjenengan itu berarti wakil pendeta. Iya. Jadi kami wakil Bapak Pendeta. Ya memang kalau Pak Pendeta ini, Pak Pendeta kami kan sebetulnya bukan orang asli sih. Kalau di kami kan pendeta ini 6 tahun sekali ganti mutasi. 6 tahun sekali mutasi, 6 tahun sekali mutasi. Jadi dia kan tidak tahu seluk-beluk warga di sini, iya. Tidak tahu budaya dan kebiasaan orang di sini, tidak tahu karakter orang di sini. Jadi memerlukan seorang pendamping yang jelas memahami paling tidak. Jadi memang jadi pendeta tidak semudah itu. Gitu. Jadi ya harus bisa dalam artian kalau nek bahasa Jawa itu ngon, jadi kan semua ngon, ngopeni. Jadi menghadapi dengan setiap warga itu tidak boleh dihadapi dengan rasa egoisme yang tidak bisa begitu. Jadi kami mendampingi seandainya Bapak Pendeta kami melakukan sedikit yang namanya manusia ya. Manusia itu kan kadang juga lupa, iya, kadang juga lepas dari kontrol, lepas dari tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Sehingga kami saling mengingatkan. Sehingga kalau ada persoalan yang teramat
berat, teramat pelik terjadi dalam jemaat, konsultasinya kepada kami. Gitu. Dan kami pun tidak sendirian, kami mengambil sebuah keputusan juga, kami harus menyaring apa yang dibutuhkan jemaat, apa yang dibutuhkan warga ini, maunya apa, ya kan? Sehingga kami memutuskannya dengan penuh bijaksana. Soalnya warga ini Mbak ya, macam-macam latar belakangnya, macam-macam pola pikirnya, macam-macam pendidikannya, sehingga mereka berpikir ya tidak sama. Akan tapi tetap kami yakin dan percaya bahwa kami tidak bisa memuaskan semuanya, nggak bisa. Jadi pemimpin suruh memuaskan semuanya, hancur, nggak akan bisa siapapun pemimpinnya. Tapi paling tidak kita mewakili suara yang terbanyak dari mereka, begitu. Ya monggo, kalau dicicipi monggo. Monggo. Ini dalamnya kan pundi? Kalau cuma kota. Oh iya monggo. Ini Mbak. Kula mau Warna. Oh Warna. Jeje. Oh mau jeje. Nggih. Mbak ini? Bareng. Oh bareng. Oh tentu. Jombang Kota. Jadi nggih badhe ten Jombang nih wonten ngene media center ini. Oh komputer iki. Nah, Oh. badhe install. Makanya kalau orang tadi iki sido apa ora ta iki. Ngapunten niki kula. Jam 09.00 kalau tak sido apa ora. Kalau aku pun dari jam 8 Pak. Emosi enak tarik-tarik itu. Niku nyusun niku riyen. Kebetulan ini di S2 Bahasa Indonesia kami, Pak. Iya. Di STIKIP itu juga ada yang menyoroti perayaan undu-undu untuk Iya. tesis. Oh iya, bagus Iya, juga, bagus. antropolinguistik Iya. kemarin itu. Begitu. Iya. Iya, karena memang itu lambat laun memang menjadi suatu budaya itu memang. Perayaan undu-undu itu iya rata di seluruh GKJW itu memang gereja-gereja di mana-mana itu tidak ada. Sepengetahuan saya yang riwayat undu-undu ini hanya di GKJW. Gitu. Kayaknya memang kemarin ada yang mengadopsi di Kalimantan yang namanya, tapi momennya masih belum seperti di GKJW. Iya, iya memang begitu. Untuk mengadopsi perayaan undu-undunya. Iya, mengadopsi momennya itu, mengemas rasa ucapan syukurnya itu tidak seperti yang dilakukan di GKJW. Memang ini memang sudah menjadi budaya ya, undu-undu ini memang iya betul. Monggo, kemarin puter sari undu-undu loh. Kalau jenengan bareng kan muter sari itu dekat ya. Muter sari, GKJW muter sari. Niku langsung ngrimbi. Ah, ngrimbi. Ngrimbi. Jenengan barengnya mana sih? Bareng niki Mojo Anyar. Oh, bareng Mojo Anyar sini. Iya. Iya. Tapi aslinya kalau masuk kok enak itu. Berarti ini kerja kelompok nih. Iya, Pak. Karena nyusun kamus ini memang kan berat, Pak. Iya, Mungkin iya, kalau personal, Iya. individu. Betul. Oh iya Pak, kalau beda tanggal cuman mungkin agak sedikit keluar konteks Iya, Mas. di perayaan Iya. undu-undu Iya, enggak apa. Kalau di peribadatan di GKJW itu memang ada strukturnya. Iya ada. Ada pelayan Tuhan, kemudian ada itu. Kalau di GKJW ini strukturnya begini ya. Kalau untuk pelaksanaan ibadah sudah ada liturginya, sudah ada liturginya, siapa bertugas ini, siapa bertugas ini, semua sudah ada liturginya dengan baik. Yang membawakan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, semua sudah tertata, ada liturginya. Begitu juga dengan susunan organisasi yang ada di GKJW ini, itu juga sudah tersusun dengan baik. Kalau di kami ada yang namanya, kalau dari atas dulu ya, kita urut dari atas, ada yang namanya pendeta, ini yang sekaligus menjadi ketua jemaat, ya. Ada wakil pendeta, kemudian ada majelis jemaat. Nah, majelis jemaat ini ada dua bagian, yaitu penetua dan diakan. Yang namanya penetua ini pekerjaannya paling tidak itu melihat setiap warga jemaat yang membutuhkan pekerjaan, yang sakit dikunjungi, yang kurang makan dikasih makan, cukupi, gitu. Bukan dilimpahi dengan harta benda yang banyak, enggak, tapi dicukupi setiap kebutuhan hidupnya. Ini tugasnya penetua.
tugasnya diaken. Nah, penetua ini tugasnya sebetulnya dalam satu organisasi ini bertugas bisa menyampaikan berkhotbah gitu. Itu salah satunya begitu. Nah, kemudian di bawahnya penetua diaken ini juga ada lagi yang namanya komisi-komisi ini membantu pekerjaan majelis. Yang namanya komisi, ada komisi ibu-ibu, yaitu yang menangani ibadah khusus untuk kaum ibu. Ada yang namanya KPAM menangani ibadah di bidang anak-anak. KPAM yang menangani ibadah di bidang anak-anak muda. Ada juga komisi lansia yang menangani ibadah kaum lansia. Jadi semua ada komisi masing-masing. Kemudian di komisi-komisi itu di setiap kelompok tadi kan ada kelompok Yohanan, Paulus. Di setiap kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok. Iya, ada ketua kelompoknya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Jadi semua tersusun dengan baik. Jadi manajemennya bisa dikontrol gitu. Jadi manajemennya bisa dikontrol dengan baik. Mana yang kurang baik dibenahi bareng-bareng, mana yang sudah baik tetap dilanjutkan bareng-bareng. Nah, itu. Iya. Dan prosesi mungkin jangan ingin tahu juga prosesi penetua dan diaken yang disebut majelis ini pemilihan. Ada 3 tahun sekali. 3 tahun sekali itu ada pemilihan penetua dan diaken. Jadi setiap warga seperti pemilu begitu memilih siapa yang dijadikan penetua dan diakennya. Jadi seperti ya dikasih diberi surat pemilihan begini seperti pemilu begitu. Iya itu. Jadi tidak kamu jadi ini, kamu jadi enggak. Jadi semua sudah ditentukan menjadi dipilih oleh warga begitu. Tapi kadang setiap sistem itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kan tidak ada yang sempurna. Sistem buatannya manusia aja kok. Buatan Tuhan aja kadang-kadang masih dicacat. Apalagi buatan manusia. Monggo itu adanya. Ayo jajare diincipi monggo. Nggih, Pak. Tapi enggak jatah. Monggo. Monggo, enggak usah malu-malu biasa aja. Sini kopi enggak jadi. Iya. Monggo. Enggak apa-apa. Kok bapaknya nggak ada channel? Ya, kami punya. Ya memang kami punya channel, ada channel YouTube itu bisa dikunjungi nanti itu channelnya Wong Kekasih. Oh, ini siap. Jadi ini nanti kita masuk YouTube ini. Ya. Makanya lu namanya belum tahu loh saya ini tadi ya. Oh, Kenal enggak. dulu Pak, Ya. saya Faradiza Alifia Azhara. Saya Diki Putra Pratama, Pak. Saya Sindiani Agustin. Oh, iya, kan tahu nanti siapa tahu ketemu di jalan kan bisa saling tegur. Nggih, Pak, siap. Jadi kita bisa menjadi teman. Kita kan begitu. Karena siapa saja bisa memberikan pelajaran Iya, ya. betul. Saya ini kalau bertemu dengan orang-orang sebetulnya banyak mengaji ilmunya. Ya kita ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Nggih, leres. Nah, kalau kita ambil negatifnya kita nggak dapat apa-apa. Membuat hati kita sakit. Gak usah action, gak usah action. Gak usah action. Action ini sing temen ae palahan. Nenek makin di foto Pak ini. Iya, enggak apa-apa, monggo. Jadi kan Ya iya, nanti foto bareng di situ enggak apa-apa. Mungkin itu saja sih Pak wawancaranya. Iya, nggih. iya enggak apa-apa. Nggih. Di foto. Pokoknya kalau memang ada yang perlu bantu, kami akan bantu sebisa kami. Nggih, Pak. Kayak bebas. Nggih. Nggih. 1, 2, 3. Lagi kurang. Dah. Nggih.